Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jarum Mardiansyah dengan NIM 205231314 dari kelas 2D Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Islam IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali tentang materi Perjanjian Giyanti, yang dimana Perjanjian Giyanti ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Awal mula ditandatanganinya dan dibuatnya Perjanjian Giyanti ini sendiri yaitu karena kecemburuan yang terjadi antara pangeran dengan Pangeran Mangkubumi, karena Pangeran Mangkubumi sendiri mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Dari hal itu, sebidang tanah yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi sendiri tidak sepadan dengan pangeran lainnya. Oleh karena itu, kecemburuan antara Pangeran Mangkubumi dengan pangeran lainnya pun terjadi. Setelah itu, perjanjian ini dibuat antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Pada tanggal 23 September 1754, perjanjian atau nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi terlaksana. Setelah itu, perjanjian ini disampaikan oleh Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II sebelumnya. Dalam nota kesepahaman tersebut tertera bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Selain itu, isi dari Perjanjian Giyanti itu sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, satu wilayah barat Mataram yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian menyandang gelar yaitu sebagai keraton yang bernama Kasultanan Ngayogyakarta. Dan yang kedua, wilayah timur yang diberikan kepada Pakubuwono III dengan keraton yang bernama Kasunanan Surakarta. Penamaan Giyanti sendiri dari Perjanjian Giyanti ini diambil dari desa atau wilayah yang saat itu dilakukan di Desa Giyanti yang berlokasi di Dukuh Kerten, Desa Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Masalah yang timbul dan diadakannya Perjanjian Giyanti ini yaitu karena Pangeran Mangkubumi mendapatkan hadiah yaitu sebidang tanah dari Pakubuwono II setelah Pangeran Mangkubumi membantu peperangan dari Pakubuwono II, yaitu di mana pangeran lain yaitu cemburu dengan luas bidang tanah yang diberikan Pangeran Mangkubumi tidak sepadan. Lalu pangeran lainnya ini mengeluhkan ketidakadilan kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe, dan setelah itu jenderal ini mengeluarkan surat keputusan yang membuat tanah yang dimiliki Pangeran Mangkubumi tidak jadi dimiliki. Oleh karena itu terjadilah peperangan panas yang dimana setelah itu perjanjian ini dibuat untuk meredakan kerusuhan pada masa itu dengan membagi kerajaan Mataram yaitu menjadi dua, yaitu Keraton Surakarta dan Ngayogyakarta tersebut. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti ini dibuat, masalah-masalah yang timbul belum selesai, yang dimana Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa masih melakukan perlawanan untuk menuntut hak sebagai penguasa wilayah juga. Pada Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu pasukan dari VOC. Lalu
ia hampir juga membakar keraton Ngayogyakarta yang baru saja didirikan. Setelah itu, perang bertahun-tahun berjalan. VOC setelah itu menyudahi dengan penandatanganan, yaitu yang dinamakan juga dengan Perjanjian Salatiga. Dengan Perjanjian Salatiga yang dibuat ini, wilayah Jawa yaitu terbagi lagi menjadi 3 bagian dengan kekuasaan wilayah sendiri-sendiri yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran, Kasultanan Ngayogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Tidak hanya itu saja, dari Perjanjian Giyanti dan setelah berjalan bertahun-tahun, dari segi aspek-aspek setelah itu berjalannya waktu juga berubah dari segi wilayah dan bahasa. Dalam buku Islam sendiri, Jawa Tengah, dalam buku Islam karya Mark R. Woodward yang berjudul Kesalehan Normatif versus Kebatinan yang ditulis pada tahun 2004, Perjanjian Giyanti tadi merupakan puncak dari perselisihan dari Kerajaan Mataram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.